Dia. Kita buka mulut kita mau sembah Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau hadir. Engkau hadir di tempat ini Bapa. Engkau kuasai kami dengan kuasa-Mu. Lingkupi meja ini dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu, rahmat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kesehatan yang Kau berikan buat kami, hingga kami bisa datang di tempat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain Bapa, untuk kami menyembah-Mu, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu Yesus, bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami datang di hadirat-Mu Tuhan, datang di bait-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu, lingkupi gereja ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa kami datang dengan membawa beban berat, sakit, penyakit, persoalan apapun Tuhan Yesus, bejana yang kosong, kami percaya Bapa kami pulang dengan membawa penuh bejana kami Bapa, dengan membawa kesembuhan, membawa sukacita, membawa jalan keluar, membawa kemenangan, membawa sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik buat kami Tuhan. Kami mau Bapa ungkapkan syukur kami kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Glory, haleluya. Cinta kau selalu, ku tinggi
menyembah kebaikan-Mu itu luar biasa. Sukacita, puji Tuhan. Yang merasakan sukacita bisa melambaikan tangan. Yang sukacita bisa melambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Semuanya melambaikan tangan, puji Tuhan. Dan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersyukur bang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Penuhi baiknya
wanita sapi silakan untuk maju ke depan. Pujian kita memujikan lagi. Sebab Tuhan dialah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dialah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Pujian yang sangat
memberkati kita, bahwa Yesus adalah permata hati kita. Puji Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang pertama. Petugas persembahan bisa maju ke depan. Kita punya banyak masalah dan banyak masalah, tapi kalau masalah kita mau serahkan pada Tuhan Yesus, semuanya akan jadi beres. Dan kita pujian-pujian ini ya, beres kabeh. Bisa tos kanan katakan beres kabeh. Beres kabeh. Ayo. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Siapkan hati kita. Glory haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu?
Sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu Tuhan. Amin. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada karena anugerah-Mu, kami hidup karena kemurahan-Mu, dan kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu. Ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami selalu bersyukur dan bersyukur atas anugerah, kemurahan, dan kasih setia-Mu yang selalu mengawali hidup kami dan Engkau limpahkan dalam hidup kami, memungkinkan kami kembali datang menghadap hadirat-Mu untuk mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan Allah. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, akan menikmati kehadiran-Mu melalui firman. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman. Dan hati kami, pikiran kami dan telinga, sehingga Tuhan hidup kami yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, siap Engkau jamah, Engkau lawat, dan Engkau bentuk, mendapatkan janji Tuhan melalui. Terima kasih Bapa, berikan ruangan dan sekitar ruang tidak ada satu yang mengganggu dan mengajak. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati firman. Dan kami mau terima firman Allah dengan iman dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Semua baik. Tuhan Yesus sangat amat baik. Juga menjadikan kita juga sangat amat. Tuhan, kesempatan yang ada pada pagi hari ini kita gunakan sebaik-baiknya
untuk kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang terambil dari 1 Samuel pasal 10 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 10 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Bawa Alkitab. Sudah ketemu semua. Haleluya. 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini jadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan ini bicara tentang Roh Kudus yang memberikan suatu kehidupan. Roh Kudus berkuasa atasmu. Hidup oleh Roh Kudus. Jadi di sini katakan dalam ayat tadi, apabila Roh Kudus, Roh Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan orang percaya, kehidupan orang-orang Kristen, saudara, di sini dikatakan bahwa akan menjadi manusia lain. Jadi pekerjaan Roh Kudus, Roh Kudus mengerjakan sesuatu dalam hidup setiap orang yang percaya. Yang mereka sudah dipenuhkan Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus itu akan menjadikan manusia lain. Apa artinya di sini? Manusia lain. Manusia lain. Sehari. Apalagi manusia kera. Ilmu. Karena dia kepenuhan. Roh kera, roh harimau. Tetapi kita tidak mau. Siapa yang mau kepenuhan roh kera, roh harimau? Tetapi di sini adalah roh Tuhan, Roh Kudus. Artinya apa? Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, Roh Allah, saudara, yaitu mengubah hidup kita. Diubah hidup kita, saudara. Diubah apa? Yang buruk jadi baik, yang salah jadi benar. Saudara, jadi benar berarti mengubah dalam hidup kita. Setiap orang yang mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, hidupnya berubah. Bukan berubah-ubah, saudara, berubah. Karena apa? Roh Kudus itu yang memberikan kuasa untuk mengubah hidup kita. Hidup kita tidak sama dengan hidup sebelum mengenal Tuhan. Hidup kita tidak sama dengan sebelum kita bertobat. Saudara, jadi ada kuasa. Sehingga apa? Menjadi manusia lain itu berubah, mempunyai kuasa, menjadikan kita kuat. Amin. Tadi yel-yelnya wanita ada kata kuat ya. Oh, tangguh, kuat, tangguh, kokoh, sama artinya. Menjadi tangguh, luar biasa. Bukan sekedar yel-yel, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Kita yang tangguh, kuat, ya, menjadi orang yang berkuasa, punya otoritas dalam hidup ini, saudara.
Ya, tangguh, tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Belum berjuang sudah menyerah. Karena melihat keadaan. Selanjutnya saudaraku kasih, ya, jadi orang yang tidak menyerah, orang itu selalu mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan, saudara. Mengandalkan Tuhan. Sebagaimana firman Allah, pada setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, dia selalu percaya akan firman Tuhan dan melakukan segala apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sebagaimana firman kepada Yusuf, setelah Musa mati, pilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Kali-kali kata, hanya kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Berarti jangan kecut, jangan takut, jangan khawatir. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berarti orang yang mengandalkan Tuhan itu jalannya lurus-lurus, lempeng-lempeng. Berarti maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Mengapa Ulangan pasal 31 ayat 6 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku menyertai engkau. Amin, saudara. Sehingga membuat kita memiliki kekuatan, menjadi tangguh, teguh, saudara. Itu sebabnya kita perlu mendapatkan urapan itu terus-menerus. Membuat kita berani, ada keberanian dalam melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan mampu melakukan pekerjaan yang besar. Untuk mendapatkan, saudara, ada harus hidup kudus, rendah hati, ada rasa, lalu rasa lapar. Rindu Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Roh Kudus, saudara, di sini katakan Roh Kudus menghidupkan. Berarti saudara, Roh Kudus yang telah memenuhi hidup kita, menjadikan, mengubah kita mempunyai kuasa dan kekuatan, saudara. Kalau Roh Kudus sudah menghidupkan, hidup itu berarti apa? Bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh itu ke atas, saudara. Kan? Bertumbuh itu ke atas. Arahnya ke atas. Pada siapa? Kepada Tuhan. Pandangan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang sumber segala sesuatu. Itu kalau yaitu Roh Kudus menghidupkan, berarti bertumbuh dan berbuah. Tanda-tanda kehidupan yang bertumbuh, saudara. Tanda-tanda orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Tadi ayat yang ke-7. Tanda-tanda. Kita baca lagi. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Berarti kalau kita ini bertumbuh, bertambah, berbuah, tidak sendirian. Mengapa saudara tidak bertumbuh, tidak bertambah, saudara? Ya, jadi maju ndak maju, mundur ndak mundur, stagnasi. Mengapa, saudara? Ya, tentu ada penyebabnya dalam hidup saudara. Tidak ada satu kerinduan dalam hidup, kemauan dalam hidup.
Yang penting aku percaya Tuhan, ibadah, nang gereja, hanya seperti itu, saudara. Apa saya katakan dingin tidak, panas tidak, maju tidak, mundur tidak, saudara. Dan Tuhan tidak senang hidup seperti itu. Tuhan katakan akan muntahkan engkau. Berarti kalau maju tidak, mundur tidak, sama dengan tidak dapat digunakan, saudara. Kita lihat saudara tanda-tanda. Markus pasal 16. Markus pasal 16. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Haleluya. Saudaraku kasih, tadi dikatakan tanda-tanda ini menyertai engkau, lakukanlah. Berarti saudara melakukan itu bergerak, melangkah, berkarya, kreatif, produktif, aktif saudara. Itulah Roh Kudus yang menghidupkan orang-orang Kristen, tidak pasif apatis. Basa Jawane melempem mayem. Haleluya. Haleluya. Di sini tadi ada 5 tanda. Ini diberikan kepada orang yang percaya. Diberikan kepada orang yang telah dipenuhkan Roh Kudus. Inilah karya Roh Kudus yang menghidupkan dalam hidup jemaat Tuhan. Ada 5 tanda. Yang pertama tadi apa? Mengusir setan demi namaku, nama Tuhan. Mengusir setan. Setan apa ada di gereja? Ada enggak? Oh ada, saudara yang ngomong loh. Tapi mengapa kok enggak diusir? Setan itu pekerjaannya mengganggu, menuduh, membinasakan, merusak. Merusak pikiran saudara. Seharusnya sudah konsentrasi kepada firman. Dirusak pikiran saudara. Tubuhnya di gereja, tapi pikirannya keluyuran. Tahu keluyuran saudara? Pikirannya healing. Tubuhnya di sini. Saudara, hati-hati. Mengusir setan bukan, yaitu malah mau berkompromi dengan setan. Di Tuhan, berkali-kali saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara dengar firman Tuhan yang hanya 30 menit sampai paling lama saya khotbah 40 menit, 35 menit, saudara, kalau saudara ngobrol sendiri, saudara bisa konsentrasi. Nah, itulah pekerjaan setan supaya saudara ngobrol. Firman Tuhan tidak bisa itu tadi beberapa minggu yang lalu, yaitu firman Tuhan ditabur di tanah yang berbatu langsung dimakan, diambil. Cara iblis seperti itu. Bisa konsentrasi. Ya kan? Dan masih yang lain lagi. Saya tidak singgung lagi yang satu itu. Mungkin bolak-balik saya singgung. Ngerti? Apa?
Saudara yang ngomong loh, bukan saya. Berarti saudara, saya tidak bosan, saudara yang bosan. Saudara yang ngomong sendiri. Itu mengganggu. Diusir dalam nama Yesus. Amin. Terus ngantuk. Kalau gitu asin tak pateni biar panas saudara ya, tidak ngantuk. Ini diusir. Firman Tuhan katakan tidak boleh ngutuk loh. Iblis tidak boleh dikutuk. Malaikat pun pada waktu yaitu berebut dengan mayat yaitu Musa. Mikael dalam Yehuda itu malaikat itu hanya mengusir. Diusir saudara. Kalau bahasa orang Pantekosta itu ditengking. Atau ditengking, dibentak saudara. Jangan dilus-lus iblis. Nyingkir iblis, lungo iblis saudara. Kung kasih, ini yang pertama mengusir setan. Tapi saudara kung kasih kalau punya kuasa. Yang kedua apa saudara? Berbicara bahasa baru. Mengusir setan itu kembali tadi. Mengusir setan itu saudara dalam nama Tuhan. Tetapi pada waktu Yesus dicobai oleh setan dengan apa? Firman Tuhan. Makanya Tuhan memberikan bahasa-bahasa baru, yaitu bahasa firman. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Iblis itu, setan itu lebih ngerti firman daripada saudara. Makanya saudara, kelemahannya setan itu yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara. Jadi di sini berbicara bahasa baru. Pada waktu murid-murid ada di loteng Yerusalem, mereka sedang bertekun dan berdoa, bersekutu, saudara. Dan mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Mereka berbicara bahasa lain, sebagaimana Roh yang mengaruniakan itu. Jadi Roh Kudus itu yang mengendalikan lidah mulut kita. Jadi kalau kita sudah dipenuhkan bahasa lain di sini berarti mulut kita, lidah kita, perkataan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Mau ngomong elek gak sido. Wong ngrasani wong gak sido. Ngelek-ngelek wong gak sido. Dikendalikan oleh Roh. Maki-maki orang, saudara, mencemooh orang, karena dikendalikan Roh Kudus. Roh Kudus, namanya Roh Kudus, perkataannya juga kudus, bukan perkataan yang kotor, perkataan yang najis. Dikendalikan lidah mulut ini. Tadi dikatakan yaitu manusia yang diubah dalam hidupnya. Saudara, Roh Kudus mengendalikan lidah saudara. Ya, jadi bahasa-bahasa lain di sini ada beberapa bahasa kalau dalam Alkitab yaitu bahasa dunia dan bahasa surga. Hanya dua saja, kalau di dunia banyak bahasa. Tetapi Alkitab itu bahasa dunia dan bahasa surga. Bahasa surga ya, menyenangkan, membuat damai, membuat tenang dalam hidup. Kita akan lebih banyak lagi. Yang ketiga, saudara, apa? Memegang ular. Pegang ular. Dan kita lihat dalam Kejadian pasal 3. Ular itu pertama kali dipakai oleh setan untuk memutar balik firman Tuhan. Mempengaruhi Adam. Adam dan Hawa tertarik karena apa? Firman diputar balik. Saat ini banyak ajaran-ajaran yang memutar balik kebenaran Allah. Untuk apa? Untuk menarik banyak orang-orang supaya datang dalam ajaran itu. Menyenangkan telinga. Jadi ajaran yang untuk bersenang-senang. Tapi kita harus tahu di sini, memegang ular.
iblis menguasai Adam dan Hawa. Berarti memegang di sini adalah menguasai. Adam dan Hawa dikuasai oleh iblis yang berupa ular itu, dengan rupa ular itu, dan disitulah Adam dan Hawa lebih cenderung mendengar suara iblis yang menyerupai ular karena enak didengar, nyenengno pendengaran, saudara. Ya, tapi akhirnya apa? Dia jatuhlah dalam dosa, pisah dari Allah. Jadi saudara, kita tidak mau dikuasai oleh ular, tapi dikatakan memegang ular, berarti kita menguasai kuasa kegelapan, kuasa iblis. Peperangan kita bukan melawan darah daging, penguasa dan penguasa pemerintah roh-roh jahat yang di udara. Itu sebabnya pakailah selengkap senjata Allah. Amin. Antaranya firman dan Roh Kudus. Yang keempat, minum racun maut tidak celaka. Minum racun maut tidak celaka. Saya sudah penuh Roh Kudus. Sekarang saya pulang, saya coba, saya praktekkan minum racun. Orang yang minum racun maut itu orang yang bagaimana? Orang yang stres. Ya, gak ada jalan lain, akhirnya bunuh diri itu, minum racun maut. Dan saya katakan di sini, saudaraku kasih, ya, racun maut. Sekarang racun itu bukan hanya berupa cairan, tetapi di udara ini penuh dengan yang istilahnya fusi. Pernah burung Hongkong, radiasi, racun kita hirup. Mati kan, saudara? Saudara, udara ini bukan hanya yaitu radiasi, tetapi cara iblis untuk yaitu supaya saudara diracuni dengan yaitu udara ini. Apa istilahnya? Gosip, digosok, gosok sana, gosok sini, ya kan? Itu, saudara, itu racun, meracuni. Oh, itu anak saya anak saya diracuni. Apa diracun dengan yaitu baygon? Dengan kata-kata, dengan ucapan. Karena apa? Bergaul dengan orang yang dipakai oleh setan, oleh iblis, sehingga anak saudara keracunan. Hati-hati bergaul hari-hari. Jadi itu arti racun masih banyak lagi. Omongan-omongan yang tidak benar, yang yaitu membuat orang Kristen jadi lemah, doa lemah, ibadah lemah, karena kena racun, kena omongan. Saudara, minum racun. Tapi saudara, kalau saudara penuh Roh Kudus, gak mempan, wis ngomong-ngomong, ngelek-ngelek aku, wis terserah. Gak mendatangkan celaka, tetap maju. Amin. Ingat saudara, ya, jangan saudara, yaitu dikatakan minum racun maut, gak usah didengar. Wong digimbul gak merongkol, kan gitu ya. Ngapain? Biarin ngomong-ngomong, silakan saudara. Maaf saudara, sedikit saya singgung. Saya waktu itu merenung. Saya itu tidak pernah komentar ngomong di organisasi, di teman dan seterusnya.
Dan saya pun tidak pernah yaitu punya ambisi, keinginan untuk mendapatkan kedudukan. Saya dipercaya, ya tak lakoni saja. Tapi omongannya apa, saudara? Banyak omongan sana sih. Cuma saya tertawa baru-baru ini, saudara. Sebelum saya duduk di kursi itu ada beberapa orang. Kriteria jadi penasihat itu seperti ini. Ini banyak orang yang tidak memenuhi kriteria. Terus saya duduk, nah seperti ini Pak Ali, langsung ditunjuk gitu. Loh, seharusnya jenjangnya dari wilayah MD baru. Dari wilayah kok langsung penasihat. Berarti kalau ono nggak seneng aku penasihat. Aku waktu saya tidak mangkel, saudara, saya lucu. Apa gagai, saya pikir. Apa hebatnya? Saya bilang gini, aku loh tidak pernah ngimpi. Apa mereka pengen ngimpi aja menang? Terus ada orang, berarti Pak Ali pada waktu seperti mimpi, saya tidak. Saya waktu dipanggil nomor 7, saya pikir bener lagi. Saya tetap duduk saja. Saya tidak berdiri. Baru pada waktu terakhir, dipanggil terakhir 7 ada 13 orang. Ya, setelah 13 di belakang saya, ayo Pak Ali, ayo itu dipanggil. Saya tak percaya. Siapakah aku? Tidak ada apa-apa dan bukan. Tetapi saya bilang kalau itu kepercayaan dari Tuhan, ya saya lakukan. Loh, gage, berarti ono sing enggak. Tapi tidak apa-apa. Saya kasih seperti ini. Kadang-kadang demikian pula orang yang yaitu menyoroti, saya bilang, oh alah tiba wong koyok ngene ae kok. Saya bilang gitu, koyok ngene ae kok. Ada orang enggak. Jadi memang itulah apanya ini. Tetapi saya bisa menguasai, saudara, ini racun. Yang keempat, yang kelima, saudara, tumpang tangan orang sakit sembuh. Amin. Amin. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Memberikan tumpangan, menumpangkan tangan. Saudara, ini adalah tangan-tangan tangan-tangan Tuhan. Sudahkah saudara bekerja? Tangan saudara terulur bagi orang-orang yang sakit rohani. Saudara, seharusnya artinya apa? Saudara harus jadi berkat dan memberkati banyak orang. Saudara, tangan Tuhan. Tangan Tuhan tidak singkat untuk menyelamatkan, untuk menolong. Nah, saudara itu sebagai tangan itu. Sudahkah saudara menolong orang lain, memberkati orang lain? Sembuh di sini adalah pemulihan. Ada orang yang lemah, saudara datang. Ada orang sakit hati, saudara datang. Dan mereka mesti cerita. Bagaimana saudara gongi? Mereka sedang sakit hati. Apa saudara sebagai tangan tadi untuk menyembuhkan? Apa membuat sakit? Halo? Kok sepi? Saya kata-kata ini juga ada orang tidak senang loh, saudara. Sepi kan? Ya. Saya ambil kata-kata ini dari pimpinan sekolah Alkitab. Kalau sudah ngajar gini diem, saking seriusnya masih ada. Kok sepi? Masih ada. Saya kasih seperti itu. Apakah saudara sudah tumpang tangan memberikan pemulihan bagi jiwa yang lemah, jiwa yang sakit hati, jiwa yang kecewa? Saudara datang yaitu untuk memberkati mereka, bukan malah istilahnya itu kalau yaitu ada api disiram bensin, ya kobong. Ini tanda orang yang penuh Roh Kudus. Amin. Mau dipenuhkan Roh Kudus. 5 tanda ini pasti ada dalam hidupnya orang yang penuh Roh Kudus. Sekarang yang bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Tadi dikatakan bertumbuh. 5 ini.
Sekarang yang keduanya, 2 poin saya sampaikan. Yang kedua adalah Roh Kudus itu ada buah Roh Kudus. Di mana ayatnya? Hafal? Siapa yang hafal? Berdiri bacakan. Hafalkan. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Ada 9. Ini 1 buah 9 rasa. 1 buah 9 rasa. 1 buah 9 rasa. Ya. Itulah buah Roh Kudus. Yang dipenuhkan oleh Roh Kudus memiliki buah seperti ini. Saya tidak akan uraikan satu persatu. Tapi buah roh itu rupanya buah roh itu kasih. Ada rasa. Rasanya itu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Itu buah. Bagaimana saudara sudah penuh Roh Kudus? Saudaraku kasih, rasa buah ada berapa macam? Pertama, kecut. Ya. Kedua, sepet. Ketiga, anak meneh. Buah loh. Berarti yang keempat pahit. Ono sepet, ono kecut, ono pahit, ono Nah, sekarang hidup saudara keempat ini ada di mana? Oh, manis. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Manis katanya. Oh, luar biasa. Ndak ono sing kecut, mukai kecut. Ditekuk-tekuk merengut saudara, mukai kecut saudara. Ya, ada yang senang sepet, buah yang belum mateng saudara. Apalagi ada yang pahit. Buah apa pahit? Mojo. Ya, selain buah mojo, buah mauni pahit saudara. Tetapi buah roh di sini namanya kasih, berarti manis. Berarti manis saudara. Nah, sekarang bagaimana ini? Ada 5 ini hidup saudara. Aku iki sepet, kecut, apa pahit, apa manis, saudara yang tahu. Ya kan? Dan buah itu saudara kasih bisa dinilai setelah dimakan, dinikmati. Haleluya. Yang nikmati siapa? Yang makan. Orang dunia yang melihat hidup saudara. Haleluya. Kasih saudara. Di sini katakan yaitu kasih. Saya sampaikan kasih di sini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca saja. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Saya baca dengan cepat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala bahasa dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu
yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, tidak berguna, tidak ada faedahnya jika tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Ya, seperti itu. Ini Roh Kudus itu di sini dikatakan kasih. Dalam ayat ini luar biasa, saudara, semangat boleh, melayani boleh, memberi ini boleh. Katakan sampai iman yang sempurna dapat memindahkan gunung. Tapi tanpa kasih tidak berguna. Bahkan kita memberikan tubuh kita dibakar sekalipun, mempersembahkan hidup kita dibakar. Kalau tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena kasih itu adalah hukum yang pertama dan utama. Matius pasal yang ke-22, 30 sampai 4. Itu hukum yang pertama dan utama. Hukum yang terbesar. Berarti melanggar hukum itu dosa terbesar. Orang Kristen yang tidak ada di dalam kasih, ya, berarti hidup di dalam dosa. Hidup dalam dosa, saudara. Dikatakan firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama. Sama itu semua baik, semua baik, semua manis. Ono sing sepet, ono sing kecut tadi ya, ono sing pahit. Tetapi kasihlah mereka. Kristen itu justru mengasihi, bukan mengasihi orang yang mengasihi kita. Mengasihi orang yang memusuhi kita, yang membenci kita, menyakiti kita, mengecewakan kita. Kalau kita bisa mengasihi itu, itulah saudara Kristen yang sejati. Amin. Saudara berdiri. Ayo berdiri semua. Berhadapan-hadapan dua orang. Kalau dua orang kurang bisa belakang sama depan. Ayo berhadapan-hadapan. Dengan anaknya, kalau dengan suaminya lebih, ayo Pak Mul pindah ke suaminya, ke istrinya. Ayo suami istri yang bagus. Ayo berhadapan-hadapan. Kalau Pak, ya ini berhadapan-hadapan ya. Ayo, sudah semua? Semua? Alkitabnya ditaruh semua, HP-nya ditaruh semua. Ayo. Mungkin saudara ono apa iki? Nanti aja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Rupanya tidak ada yang enggak ada, masih ada yang tidak berhadapan-hadapan. Jadi kita pakai gerakan ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih. Tuju wajahnya. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Ayo lagi, haleluya. Kasihi kau
Saudara yang gerakan sekalian olahraga itunya. Duduk ya, apik. Nah, saudara kung kasih kita ini tadi jadi kita praktekkan. Jadi ini praktek kasih. Saudara nanti mungkin berangkat tadi suami istri gegeran. Praktekkan, benarkah? Saudara dengan jemaat satu dengan yang lain. Ada sakit hati, ada kecewa. Benarkah saudara? Mengasihiku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Berarti kasih itu tidak ada lagi pertikaian. Tidak lagi kebencian. Tidak lagi permusuhan. Kasih itu mempersatukan, amin. Kau bersatu? Saudaraku kasih tadi dikatakan bahwa kasih itu dasar hidup orang Kristen. Ajaran pokok orang Kristen. Hukum yang terutama dan pertama, saudara. Ayat yang ke-8, 1 Korintus pasal 13. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Semua akan habis. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Ya, jadi itu kasih Tuhan. Semua akan berhenti. Semua akan berakhir. Tetapi ada yang tidak pernah berakhir. Yaitu kasih. Apa itu kasih? Ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Itulah kasih. Jadi kalau saudara ini saya pakai bahasa aja, di antara ayat itu dikatakan, tadi dikatakan dalam ayat itu ada yang melakukan, ada yang firman Tuhan dikatakan seperti ini. Ia menutupi segala sesuatu. Jadi bukan menutupi dosa. Ini artinya apa? Ngeler, alai wong, wong. Tahu diler-ler? Tahu Pak, panggabian apa diler-ler itu? Diceritakan kemana, dietrek-etrek kemana-mana. Kalau ada kasih tidak. Wong podo-podo Kristen nih. Kok ngelek lah. Kalau kasih tidak seperti itu. Daripada ngelek-ngelek teko wae wis tegorek. Mau enggak saudara? Oh kalau saya jujur aja sampaikan kepada, kalau ada jemaat mau negor saya nasihati, jemaat yang jempolan. Saya mau terima saudara. Apa-apa. Saya tak umpamakan saya itu supiri saudara masuk surga. Kalau saya ugal-ugal saya salah saudara biar nemplung jurang kabeh. Jadi semua tidak akan masuk surga, iya kan? Kok sepi? Ini saudara. Kasih itu sabar subur. Amin. Dan makmur. Haleluya. Orang sabar itu banyak orang yang senang. Jangan belajar sabar. Saudara, kalau saudara belajar sabar, aku tak belajar sabar. Pulang dari gereja nanti ketemu sama orang. Saudara naik sepeda dipotong gini. Saudara mulai maki-maki. Hilang sabari, ya kan? Jangan belajar sabar, tapi mintalah Roh Kudus sebagai sumber kesabaran itu. Amin. Mesti kan teratap. Saya sering saudara. Alip mau menggok saudara. Liting nyiwo, nengan belok nyiwo, teratap saudara. Dia bilang haleluya, itu saya. Puji Tuhan, supaya saudara yang ngejar kan seperti itu. Nah, tapi kalau yaitu saudara, tidak ada kasih, maki-maki. Mungkin sudah kejar saudara. Itulah kasih, sabar. Saudara pun kasih dalam Yesus Kristus. Dan kita akan baca di dalam ayat yang ke-13. 13.
Demikian tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah, ayo kita baca bersama-sama, 2, 3. Demikianlah tinggal 3. Iman, pengharapan, dan yang paling besar adalah apa? Tidak perlu iman? Perlu. Pengharapan? Perlu. Saudara, tapi dikatakan yang paling besar adalah kasih. Saudara tadi punya iman memindahkan gunung tanpa kasih, ya tidak ada arti. Saudara, seperti itulah. Sekarang sudah, kasih tidak sekedar diucapkan. Amin. Setuju? Kasih tidak sekedar ayo sama-sama. Kasih tidak sekedar diucapkan, tapi di ayat yang terakhir. Berarti sudah hampir selesai. Sudah selesai khotbahnya tuh. Kolose pasal yang ketiga, ayat 12. Kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 12. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan yang mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurna. Luar biasa. Mengikat, mempersatukan dan menyempur. Saudara baca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Akhirnya saudara rasanya tenang, ayam, damai, sejahtera. Luar biasa saudara. Ya. Jadi hidup kita ini dikatakan, ayat yang selanjutnya dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hati. Hatinya penuh dengan damai, ayam, gak bedongkol, gak panas, gak pahit, gak ketut, gak seperti ini, penuh dengan damai. Kenakan. Apa? Kalau sudah hidup dalam kasih, saudara tidak akan mau balas dendam. Kasih itu kasih berkati dan meluput. Itu kalau sudah hidup dalam Tuhan memberi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Mengalir kasih dari
dan 9 rasa dalam hidup saudara. Haleluya. Luar biasa dahsyatnya hidup di dalam Roh Kudus. Ada satu perubahan dalam hidup saudara dan mengubah sekitar saudara, mengubah segala sesuatu menjadi baik, menjadi indah. Haleluya, menjadi sempurna. Saat ini saudara menghadapi apapun dalam hidup saudara, keluarga, pekerjaan, keuangan, ekonomi, Tuhan sanggup mengubah menjadi indah, menjadi baik. Haleluya. Tidak mungkin jadi mungkin, tidak ada menjadi ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara, pujikan pujian ini. Biarlah kasih dari surga, kasih Allah, kasih ilahi itu mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Katakan mengalir kasih dari tempat ini, dalam hatiku, dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, dalam usahaku, dalam pekerjaanku. Haleluya. Mengalir kasih dari kata sekali lagi katakan mengalir dari surga, dari tempat ini, dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, dari Bapa surgawi. Haleluya. 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 Kasih dari mata Allah mengalir, kita pujikan sekali lagi Ibu Maria, maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Kasih dari tempat tinggi, Salam Bapa kami yang berada dalam yang mulia, kasih Bapa, kasih Tuhan untuk Tuhan yang rasakan
rasakan Tuhan, boleh mengalir Tuhan dalam hidup. Yakini Bapa, mengalir atas hidup Tuhan, hidup bahkan ya, kehidupan kami boleh bertumbuh Tuhan, kehidupan kami boleh berbuah Tuhan, boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan dalam Tuhan ajar siapa boleh memberikan berkat Tuhan bagi sekitar. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Tuhan-Mu tidak berlalu begitu. Tuhan-Mu senantiasa tinggal di dalam kami lakukan Tuhan dalam kehidupan. Boleh dirasakan Tuhan oleh sekitar. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Rapi Tuhan hamba firman. Rapi keluarga hamba-Mu Tuhan terlebih. Terima kasih Bapak. Jadi juru. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Petugas persembahan bisa maju ke depan. Dol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem,
berduduk. Puji Tuhan, inilah yang menjadi iman kita. Nderek Gusti pasti selamat. Ini harga mati untuk orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dengan firman ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita harus kerjakan dan lakukan, yaitu tentang apa Bapak Ibu? Kasih. Puji Tuhan. Dalam kasih begitu luar biasa menutupi kekurangan, kesalahan kita, bahkan melupakan. Amin. Sehingga tidak akan terngia-ngia kalau hal itu kita pernah alami. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Di Tuhan pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Yusak Tompol Rahayu, persembahan Tita dan Ica. Hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Yuyung. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 18 ibadah di Gereja Tumapel. Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum seperti hari ini. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 18.30. Untuk mengisi pujian minggu depan, kaum pria. Saya mohon kaum pria nanti tinggal sebentar untuk kita latihan menyampaikan pujian untuk Tuhan. Itu sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita belajar itu mewakili pujian yang kita pujikan itu kehadapan Tuhan. Jadi puji dari grup kur itu adalah grup yang besar, grup yang utama juga. Jadi saya mohon untuk grup kur minggu depan adalah pria. Nanti jam 6 sore ucapan syukur di Bu Wiwi. Doa pengharapan di Bu Wiwi jam 6. Ya nanti jam 6 mungkin ini terakhir mungkin doanya. Basar di belakang dari Bu Nunuk yaitu Risoles. Ya wis iku. 5.000 separuh untuk kas wanita. Jadi basar di belakang. Demikian puji nama Tuhan. Seluruh pengumuman ini tadi Bapak Ibu jelas jelas ya. Puji Tuhan. Nanti sebentar sore kemana Bapak Ibu? Doa di Bu Wiwi Lali. Nah puji Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, Yesus kau kebenaran. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Yona berdoa sebelum doa berkat.
dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji Bapa. Kami ucap syukur Tuhan kalau pada Tuhan Yesus akhir ibadah hari ini Bapa, kami Bapa Tuhan sudah mengikuti untuk Bapa terus mengikuti puji-pujian Bapa. Berlah puji-pujian kami yang kami Bapa Tuhan Yesus naikkan di hadapan Engkau Bapa, dapat berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Juga Bapa Tuhan, untuk firman yang kami sudah dengar Bapa, biarlah firman itu Bapa dapat tertanam di dalam hati kami semuanya. Terlebih Bapa dapat menjadi pelita bagi kaki kami Bapa, untuk kami dapat melangkah menjalani kehidupan kami sepanjang hari yang akan kami lalui Bapa. Biarlah firman itu menjadi Bapa Yesus menjadi terang bagi kaki kami Bapa. Juga terang itu Bapa boleh Bapa Yesus untuk dirasakan Bapa bagi Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau Bapa. Juga Yesus pada akhir ibadah ini Bapa, Engkau berkati Bapa para pelayan-Mu Bapa yang sudah melayani Engkau Bapa, baik pemimpin pujian Tuhan, baik sound system Bapa Tuhan, baik pemain musik singer Bapa, juga terlebih hambanya yang sudah Bapa menyampaikan firman Bapa. Engkau berkati Bapa dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam dan setiap pekerjaan mereka Bapa. Biarlah Bapa Tuhan untuk pelayanan mereka dapat berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Juga Bapa Tuhan Yesus, kami Bapa Tuhan untuk Bapa para jemaat-Mu juga Bapa, bagi yang Bapa sudah datang dengan berbagai beban masalah Bapa, kami tidak tahu apa yang mereka hadapi Bapa, tapi kami percaya Bapa pada saat hari ini Bapa, para jemaat-Mu tempat ini Bapa sudah mendapatkan jawaban Bapa. Juga Bapa terus pulang Bapa dari gereja ini sudah bawa kelepasan Bapa. Kami percaya itu Bapa. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk Tuhan kegiatan sepanjang minggu Bapa yang akan kami lalui Bapa untuk gereja tempat ini Bapa, baik doa malam Tuhan, doa pertengahan minggu, baik untuk doa puasa, doa remaja pemuda, dan juga Tuhan Yesus minggu dapat kami kembali bertemu dengan Engkau Bapa. Dan sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan yang memberkati Bapa serangkaian acara ibadah tempat ini Bapa, baik juga Bapa pada hari Jumat Bapa untuk ibadah di Yesus GPDI itu Mabel Bapa. Engkau berkati pekerjaan Tuhan yang ada di sana Bapa. Biarlah pekerjaan Tuhan yang ada di sana dapat berkembang dengan pesat secara kualitas dan kuantitas Bapa. Juga dapat menarik jiwa-jiwa yang sekitar sana yang belum mengenal akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Baik Bapa dari pemerintahan pusat tertinggi sampai pemerintahan pusat di pederahan Bapa. Biarlah Bapa Yesus, pemerintah Bapa Yesus dapat Bapa Tuhan takut akan Kau, memerintah dengan seadil-adilnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa Tuhan. Doa ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Bapa ku bersyukur. Syukur
kasih. Amin. Terima kasih kehadiran saudara, selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat pulang, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.